Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudut Goib malam hari ini mendatangkan tamu dari Klaten bernama Mas Arden yang akan menceritakan kisah-kisah goibnya. Apa saja kisah goibnya? Mari kita dengarkan langsung dari Mas Arden. Sebelumnya, salam Sudut Goib. Selamat malam Mas Arden. Malam, Ki. Nah, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik, Ki. Alhamdulillah. Dengar-dengar ada kisah misteri yang ingin disampaikan ke pemirsa Sudut Gaib. Ya, betul, Ki. Ya. Apa Mas kisahnya kira-kira itu? Sebelumnya selamat malam. Terima kasih, Ki, sudah memberikan waktu dan juga tempatnya untuk bercerita Ya. tentang kisah-kisah pengalaman saya. Untuk yang pertama, kisah ataupun pengalaman saya dikala itu saya masih ingat kelas ataupun saya umur 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Dulu itu alhamdulillah Pak D saya itu menunaikan ibadah haji di Jakarta. Terus biasanya kan kalau ibadah haji kan biasanya ada syukuran, entah itu mau berangkat ataupun setelah pulang. Nah, saya pas itu diajak nenek saya ke Jakarta. Saya di sana kurang lebih ada ataupun di sana 3 sampai 5 hari. Kalau nggak salah pas 3 hari itu saya pernah disembunyikan oleh genderuwo. Disembunyikan genderuwo. Iya. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa disembunyikan genderuwo? Dulu itu saya lupa, saya posisi bermain atau tidur atau gimana saya lupa. Yang jelas pakai celana pendek sama sporot putih. Tiba-tiba itu saya itu dicari satu keluarga dan satu RT. Jadi saya dicari kemana saja, di masjid, di tempat bermain, di rumah, dalam rumah itu dicari semua. Tapi nggak nemuin saya. Nggak ketemu? Nggak ketemu, tapi posisi mencari itu saya lihat. Oh, jadi gini. Mas Arden itu saat dicari melihat yang mencari. Iya, melihat. Tapi yang mencari tidak melihat Mas Arden. Iya. Saya itu katanya dulu itu saya hilang sekitar jam 7 pagi, ketemunya jam 3 sore. Hilangnya jam 7 pagi. Ketemunya jam 3 sore. Oh, pagi berarti hilangnya? Iya. Pagi ketemunya jam 3 sore? Iya. Iya. Tapi perasaan saya itu kayak cuman 5 menit sampai 10 menit. Oh, sebentar? Iya, cuman sebentar. Tapi di situ saya melihat ataupun merasakan saya itu dipangku sama sosok hitam, pekat tapi dingin banget, Ki. Ada yang mangku sosok hitam pekat. Iya. Hmm. Itu saya dirangkul. Ditutupi gini. Iya. Dikerekep Iya, gini ya. dingin banget. Mm-mm. Mm-mm. Terus dicari, ketemunya itu cuman di belakang pintu. Di belakang pintu rumah Iya, di belakang pintu. Pak D Anda itu. Iya, Itu pintu rumah bagian dalam atau bagian luar? bagian luar. Jadi mau masuk pintu ke ruangan gitu. Oh, malah di luar. Iya. Jadi mau masuk ke ruang tamu. Oh, gitu malah. Iya. Enggak di pintu kamar ataupun di dapur enggak, tapi di pintu mau masuk ke rumah itu. Jelas-jelas di luar ya padahal Iya. ya. Dan yang cari itu banyak, Banyak. tapi tidak melihat Mas Arden. Enggak melihat. Padahal di belakang pintu, di bawah tempat itu udah dicari semua. Seperti itu. Wah, wah. Unik sekali. Iya, gitu. Terus akhirnya ditemukan jam 3 itu yang menemukan siapa? Itu juga nenek saya kalau nggak salah. Oh, nenek. Iya, juga nenek saya. Pas kondisi Anda ditemukan nenek itu, posisi Anda bagaimana itu? Posisi saya gini, Ki, duduk sambil gini. Oh, gitu. Iya, seperti orang nangis gitu. Tapi Anda nangis enggak waktu Enggak. itu? Enggak. Enggak. Cuman duduk sambil gini aja gitu. Iya, tapi kayak linglung, Ki. Ditanya-tanyain nggak mau jawab, cuman diem. Gitu. Oh, gitu. Iya. Pas kondisi itu ditanya lilung masih bingung ya? Iya, cuman diem. Cuman Anda ingatnya itu dipangku sama dikekep itu tadi. Iya. Ya? Oh, gitu. Tapi dingin banget. Oh, dingin banget. Iya. Oh, disembunyikan di depan rumah itu intinya Iya. malah ya, dekat pintu masuk. Iya. Yang seharusnya itu keluar masuknya orang pasti bisa melihat ya. Iya. Tapi ya karena disembunyikan genderuwo itu boleh. Iya. Genderuwo biasanya orang Jawa itu, tapi ini unik, biasanya genderuwo itu menyembunyikannya di kebun, di papringan, Iya. atau di semak-semak.
Tapi yang namanya goib itu memang unik, tidak mengenal waktu, tidak mengenal mau disembunyikan di mana, suka-suka dia. Soalnya dulu juga ada cerita yang punya rumah itu dulu juga meninggalnya mendadak juga. Jadi istilahnya jam 12 siang habis cerita-cerita istilahnya sehat, tapi sorenya langsung meninggal di kamar mandi itu meninggalnya. Oh gitu, yang Iya. punya rumah itu? Iya, padahal masih muda juga. Oh, berarti dikategorikan rumah itu termasuk dalam tanda kutip angker ya? Iya. Bisa juga ya? Bisa. Oh gitu. Ya, ya. Ada lagi kisahnya mas? Yang Masih ada lainnya? lagi, Ki. Ya apa? Dulu itu kan ada acara tirakatan di desa. Biasanya kan acara habis isya. Tapi dulu kan saya masih kecil, mainnya itu maghrib udah main. Saya melihat persiapannya, tiba-tiba kok saya lihat di kebunnya itu kok ada anak kecil 3. Itu pakainya putih semua, terus tingginya 1 meter belum ada. Tapi sejajar semua tingginya. Tingginya Sama semua. Tiba-tiba saya itu disuruh datang, dipanggil. Saya baru jalan 3 sampai 5 langkah, tiba-tiba udah nggak ada. Hilang. Oh gitu. Terus saya mau balik ke tempat yang tadi, kok di pojokan rumah ada. Saya itu lihatnya itu jadi kayak gantung gitu, Ki. Kayak gantung. Ada. Warnanya putih semua, rambutnya ke bawah semua. Tapi posisinya dia gantung. Iya, kayak gantung. Tiba-tiba saya lihat terus jatuh. Dari atas jatuh ke bawah. Oh gitu, kayak orang gantung gitu. Iya, terus posisi jatuh itu udah nggak ada. Posisi putih-putih, rambutnya di depan semua, Iya, wanita ya? iya, Maksudnya wanita. ya. Terus kemudian posisinya gantung, Iya, jatuh. iya jatuh. Setelah jatuh tidak ada. Nggak ada. Perasaan waktu itu bagaimana? Kalau takut enggak, Ki. Dari kalau saya itu kalau kadang lewat di tengah jalan persawahan gitu ya. Kalau enggak ada yang memperlihatkan banyak takut. Tapi kalau udah lihat itu malah nggak takut. Oh, kalau udah lihat malah nggak takut. Iya, malah nggak Tapi takut. kalau belum lihat malah was-was. Iya, malah was-was. Deg-degan. Iya. Munculnya dari mana nanti Iya. gitu. Oh, gitu. Wah, unik ini. Ada lagi Mas kisah yang lainnya, Mas? Ada lagi. Jadi yang tadi untuk pas dulu kan di desa ada orang yang meninggal. Tapi meninggalnya itu nggak di desa situ, tapi asli situ. Meninggalnya kalau nggak salah di Demak Kudus. Terus rencana kan dimakamkan di tempat situ. Untuk rencana pemakaman itu malam sekitar jam 8 habis isya. Nah, saya kan ikut di situ menjaga liang lahatnya. Jadi kan ini makam, terus ini kan ada sungai dalam gitu, Ki. Saya duduk di kijing. Tiba-tiba kan saya habis main HP, terus saya masukkan, saya berdiri. Loh, kok ada cewek-cewek cantik 7 kalau enggak 3, Ki. Soalnya terbang, kayak terbang gitu. Oh. Iya. Itu di bawah pohon gayam itu pasnya. Tiba-tiba kan juga memanggil saya. Saya mau turun itu, kaki kanan saya dipegang. Otomatis kan saya lihat di kaki, kok nggak ada. Saya lihat perinya itu udah nggak ada juga. Oh gitu. Iya. Wih. Jadi di kilapnya sama ini tadi. Perasaan bagaimana waktu itu? Perasaan saya juga pasti, wah ada apa ini kok dipanggil sama sosok seperti ini. Tapi kan kelihatannya itu kan kayak baik gitu loh, Ki. Ramah Ada gitu apa? ya? Iya, panggilnya gitu. iya. Seperti itu. Ya, terus ini katanya ada teman Anda Iya. yang Anda melihat, teman juga melihat. Iya. Oh. Mungkin yang bersangkutan bisa duduk di sini, Mas. Kita datangkan yang bersangkutan. Silakan duduk di tengah-tengah sini.